FIFA putuskan Bahrain kalah secara WO sekaligus didiskualifikasi dari gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asian ronde ketiga serta denda senilai 171 triliun rupiah usai terang-terangan menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari federasinya. Memang urat malunya sudah putus. Simak detail ulasan lengkapnya hanya di sini. Ini baru pelatih level Piala Dunia, Shin Tae-yong langsung beri sindiran keras menohok Gini ke Bahrain usai gak berani datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Sampai STY keluarkan kata-kata Gini yang bisa bikin fans timnas Indonesia berpesta pora mendengarnya. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Oleh Romeni gak terima Indonesia kalah dari Cina. Langsung berubah pikiran putuskan mau dinaturalisasi bareng Kevin Dix. Segera urus berkas ke Kedubes Indonesia di Belanda. Dan pesan tiket pesawat ke Indonesia. Siap tampil di laga timnas Indonesia versus Jepang November mendatang jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini keputusan cerdas oleh Romeni tepat 1 hari Indonesia versus Cina. Apakah itu? Simak detail beritanya berikut ini. Mantap aksi memukai di Australia segera terwujud, Rafael Struijk langsung masuk starting line up Brisbane Roar di laga perdana Liga Australia musim ini lawan Auckland FC kah? Penasaran dengan semua ini? Tonton video ini sampai tuntas. PSSI putuskan tim Bahrain ditaruh di penginapan kumuh di pelosok tanpa listrik dan cuma diberi makan nasi dan kerupuk melempem ketika nanti datang ke Indonesia di pertemuan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tuntutanku usai PSSI pastikan menolak keinginan Bahrain tampil di luar Indonesia. Bahkan ex-co PSSI Arya Sinulinga sampai ngomong begini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ini kronologinya. AFC dan FIFA putuskan batalkan kartu kuning Jay Itzes dan Ivar Jenner di laga timnas Indonesia versus Cina. Dan kedua pemain tersebut diperbolehkan tampil membela timnas Indonesia lawan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Jadi tuntutanku karena ini bisa jadi dosa penebusan AFC yang tunjuk wasit Ahmed Alkaf yang rugikan timnas Indonesia. Di sisi lain ini kabar terbaru soal dua pemain tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Ini baru pemain kelas Eropa bermental super baja. Begini pengakuan jujur dan tegas Ragnar Oratmangun jelang timnas Indonesia versus Jepang bulan depan. Sampai katakan hal super merinding gini ke fans timnas Indonesia. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Shaine Patinama dari kekecewaan menjadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia. Dalam pernyataannya setelah kekalahan, Shaine membagikan pengalaman yang sangat menyentuh. Apa yang ia pelajari dari blunder tersebut? Tonton kisah inspiratifnya dan bagaimana ia berencana untuk bangkit kembali. Saksikan semuanya hanya di sini. Respons berkelas Erick Thohir di tengah ramainya Bahrain merengek ke FIFA dan AFC minta pindah venue di luar RI saat lawan timnas Indonesia. Apa yang dilakukan mantan presiden Inter Milan tersebut? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Pelatih Jepang tunjukkan kerendahan hati. Apa yang ia siapkan jelang pertandingan melawan timnas Indonesia? Saat menghadapi tantangan besar, pelatih Jepang menegaskan pentingnya kerendahan hati. Bagaimana pendekatannya bisa memengaruhi hasil pertandingan? Dapatkan insight dari pernyataannya yang penuh kebijaksanaan. Simak selengkapnya hanya di sini. Bahrain minta pindah venue, Coach Justin tak terima dan soroti ketidakadilan. Dengan kemarahan yang menyala, Coach Justin menjelaskan mengapa permintaan Bahrain tidak bisa diterima. Apa yang ia harapkan dari PSSI untuk menyikapi situasi ini? Simak analisisnya.
Naturalisasi dan lokal sama bapuknya, Pep Guardiola sekalipun yang jadi pelatih tetap tidak akan bisa menolong timnas Malaysia. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA putuskan Bahrain kalah secara WO sekaligus didiskualifikasi dari gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asian ronde ketiga serta denda senilai 171 triliun rupiah usai terang-terangan menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari federasinya. Memang urat malunya sudah putus. Simak detail ulasan lengkapnya hanya di sini. Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini mengajukan permintaan resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka menyatakan bahwa mereka akan mengajukan perpindahan venue ke FIFA dan AFC. Meskipun pertandingan masih berlangsung tahun depan, Bahrain merasa tidak aman untuk bertanding di Jakarta. Dalam pernyataan mereka, FA Bahrain mengungkapkan bahwa asosiasi telah mengikuti selama beberapa hari terakhir perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab dari penggemar Indonesia terhadap asosiasi dan pemain timnas Bahrain. Setelah pertandingan timnas mereka melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga mengecam perilaku para pendukung Indonesia yang dianggap mencoreng nilai-nilai olahraga melalui media sosial. Mereka menambahkan bahwa situs web, akun media sosial, dan sistem surat elektronik federasi ini menjadi sasaran hinaan, fitnah, ancaman, dan peretasan yang sama sekali tidak dapat diterima. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan mulia dari olahraga dan sepak bola, yaitu untuk menyatukan orang-orang dari seluruh dunia. FA Bahrain juga menyoroti bahwa tindakan defensif yang diambil terhadap akun-akun mereka tidak mencerminkan norma-norma olahraga. Lebih jauh lagi, mereka menyatakan ketidakpuasan mendalam terhadap kampanye yang dianggap mengganggu dan tidak sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai Islam. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan tim nasional. Ini adalah prioritas utama, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah seharusnya keamanan tim menjadi alasan utama pemindahan venue? Silakan berikan komentar Anda. Ini baru pelatih level Piala Dunia, Shin Tae-yong langsung beri sindiran keras menohok gini ke Bahrain usai gak berani datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Sampai STY keluarkan kata-kata gini yang bisa bikin fans timnas Indonesia berpesta pora mendengarnya. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Shin Tae-yong memberikan kalimat sentilan kepada Bahrain yang menolak bertanding di markas timnas Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah hebohnya permintaan Bahrain untuk mengganti lokasi pertandingan dalam laga tandang pada matchday ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keinginan Bahrain untuk tidak bermain di Jakarta mendapatkan tanggapan tegas dari Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia ini merasa bingung dengan permintaan Bahrain untuk mengubah lokasi pertandingan. Berbeda dengan pandangan FA Bahrain, Shin justru memuji masyarakat Indonesia sebagai orang-orang yang berperilaku baik. Dia juga menyebut kritik dan amarah netizen Indonesia di media sosial sebagai reaksi yang wajar, mengingat kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf dalam pertandingan sebelumnya dianggap tidak adil. 100% itu tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong kepada bolasport.com. Karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik. Dia menambahkan bahwa reaksi para pendukung Indonesia sangat masuk akal mengingat keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya. Shin Tae-yong pun meminta Bahrain untuk bersikap adil dan sportif.
Menurutnya, Timnas Indonesia sudah melakoni laga tandang ke markas Bahrain, sehingga kini saatnya bagi Bahrain untuk bertandang ke Indonesia. Jadi, itu memang sesuai saja. Kami datang bertandang ke mereka, mereka pun juga harus bertandang ke rumah kami, pungkasnya. Apa pendapat Anda tentang sikap Shin Tae-yong dan situasi ini? Apakah Anda setuju bahwa Bahrain harus tetap bermain di Jakarta? Silakan bagikan komentar Anda. Ole Romeni gak terima Indonesia kalah dari Cina. Langsung berubah pikiran, putuskan mau dinaturalisasi bareng Kevin Dix. Segera urus berkas ke Kedubes Indonesia di Belanda. Dan pesan tiket pesawat ke Indonesia. Siap tampil di laga Timnas Indonesia versus Jepang November mendatang jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini, keputusan cerdas Ole Romeni tepat 1 hari Indonesia versus Cina. Apakah itu? Simak detail beritanya berikut ini. Tepat 1 hari setelah Timnas Indonesia mengalami kekalahan, Ole Romeni merepost unggahan dari akun Instagram klubnya FC Utrecht @fc_Utrecht. Unggahan tersebut menampilkan semangat FC Utrecht yang tak sabar untuk kembali bertanding di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Dalam postingan itu, FC Utrecht mencatatkan 6 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan dari 8 laga awal musim. Berkat hasil positif tersebut, mereka kini menduduki posisi kedua klasemen sementara dengan 19 poin. Hanya terpaut 5 poin dari PSV Eindhoven di puncak, meski Utrecht memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan. Ole Romeni sendiri tampil gemilang bersama klubnya dengan 7 penampilan sebagai starter dan mencetak 2 gol. Kini muncul pertanyaan mengenai kapan Ole Romeni akan memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini agen Ole Romeni Joos Bergen menyatakan kepada akun @sibola bahwa kliennya masih mempertimbangkan tawaran PSSI untuk bergabung dengan Timnas. Peran Ragnar Oratmangoen sangat penting dalam proses ini, berfungsi sebagai agen yang dapat membujuk Ole untuk segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Diharapkan penyerang berusia 24 tahun ini dapat menyelesaikan prosesnya pada Maret 2025. Jika proses naturalisasi Ole berjalan lancar, ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada saat yang krusial. Mengingat pada Maret dan Juni 2025, Indonesia masih memiliki 4 pertandingan penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut meliputi tandang ke Australia, menjamu Bahrain dan Cina, serta laga di kandang Jepang. Dengan tambahan kekuatan dari Ole Romeni, peluang Timnas Indonesia untuk finish di 2 besar yang otomatis meloloskan mereka ke Piala Dunia 2026 menjadi semakin realistis. Bahkan jika gagal mencapai posisi tersebut, Indonesia masih memiliki peluang finish di peringkat 4 yang menjamin tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa pendapat Anda tentang potensi Ole Romeni bergabung dengan Timnas Indonesia? Seberapa besar pengaruhnya bagi skuad Garuda? Silakan bagikan komentar Anda. Mantap aksi memukai di Australia segera terwujud. Rafael Struijk langsung masuk starting line up Brisbane Roar di laga perdana Liga Australia musim ini lawan Auckland FC kah? Penasaran dengan semua ini? Tonton video ini sampai tuntas. Penggawa Timnas Indonesia Rafael Struijk segera kembali ke klubnya Brisbane Roar setelah menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia harus cepat beradaptasi di Brisbane, Australia menjelang musim baru A-League atau Liga Australia 2024 hingga 2025 yang akan dimulai akhir pekan ini. Sebagai rekrutan anyar klub, Struijk diharapkan dapat segera berintegrasi dengan rekan-rekan setimnya. Kontribusinya untuk Indonesia dapat menjadi sinyal positif bagi Brisbane Roar, mengingat ketajamannya akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan musim ini. Pertanyaannya, akankah Struijk langsung menjadi starter di laga perdana saat Brisbane bertandang ke Auckland FC pada Sabtu 19 Oktober 2024? Laga ini akan disiarkan secara langsung di aplikasi SPOTV Now. Brisbane Roar sendiri memiliki sejarah prestasi yang baik dengan pencapaian tertinggi di peringkat 4 pada musim 2020 hingga 2021. Apakah kehadiran Rafael Struijk akan membawa perubahan positif bagi tim musim ini?
Mari kita lihat bagaimana performanya dan dampaknya di lapangan. Silakan bagikan pendapat Anda. PSSI putuskan tim Bahrain ditaruh di penginapan kumuh di pelosok tanpa listrik dan cuma diberi makan nasi dan kerupuk melempem ketika nanti datang ke Indonesia di pertemuan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tuntutanku usai PSSI pastikan menolak keinginan Bahrain tampil di luar Indonesia. Bahkan ex-co PSSI Arya Sinulinga sampai ngomong begini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ini kronologinya. Anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI akan mengirim surat kepada Asian Football Confederation terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk tidak menggelar laga melawan timnas Indonesia di Jakarta. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain, ujar Arya. PSSI juga akan menegaskan kepada AFC bahwa mereka akan menjamin keamanan timnas Bahrain saat berlaga di Jakarta. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, kata Arya. Menurutnya, bangsa Indonesia dikenal ramah terhadap tamu. Jadi kita pasti akan membuat kenyamanan bagi mereka, ujarnya. Arya menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya ramah dan telah sukses menggelar berbagai ajang internasional. Memang kadang-kadang di media sosial netizen Indonesia itu ramai, tetapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik, tambahnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang ramah. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia sudah membuktikan kemampuannya menjadi tuan rumah berbagai event, termasuk Piala Dunia U17 yang terselenggara dengan baik dan aman. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Itu yang akan kita sampaikan dalam surat kepada mereka. Itulah arahan Ketua Umum kepada kita, ujarnya. Pernyataan Arya Sinulinga tersebut merupakan respon terhadap pernyataan Federasi Sepak Bola Bahrain dalam unggahan Instagram resmi mereka. Apa pendapat Anda tentang langkah PSSI ini? Silakan bagikan komentar Anda. AFC dan FIFA putuskan batalkan kartu kuning Jay Itzes dan Ivar Jenner di laga timnas Indonesia versus Cina. Dan kedua pemain tersebut diperbolehkan tampil membela timnas Indonesia lawan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Jadi tuntutanku, karena ini bisa jadi dosa penebusan AFC yang tunjuk wasit Ahmed Alkaf yang rugikan timnas Indonesia. Di sisi lain ini kabar terbaru soal dua pemain tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Kekalahan dari Cina menjadi pukulan telak bagi kubu Indonesia yang menargetkan 3 poin. Namun beban tersebut tidak hanya berasal dari hasil buruk, tetapi juga dari kartu kuning yang diterima Jay Itzes pada menit 90+8. Dalam duel dengan seorang pemain Cina, meskipun gerakannya tidak signifikan, Itzes mendorong pemain lawan hingga tersungkur dan menabrak papan iklan. Wasit Omar Al-Ali pun tidak melewatkan momen itu dan memberikan kartu kuning kepada Itzes. Ini menjadi kartu kuning kedua bagi Jay Itzes di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berarti ia akan absen dalam satu laga karena akumulasi. Itzes akan melewatkan pertandingan saat Indonesia menjamu Jepang pada 15 November 2024. Selain Jay Itzes, Indonesia juga kehilangan Ivar Jenner pada laga melawan Jepang. Gelandang berusia 20 tahun itu juga terkena akumulasi kartu setelah menerima kartu kuning pada menit ke-41 dalam pertandingan melawan Cina. Itzes selama ini memainkan peran krusial bagi tim, selalu tampil penuh dalam 4 laga terakhir dan menjadi pemain kunci. Beberapa nama dapat menjadi pengganti Jay Itzes. Justin Hubner bisa menjadi pilihan utama. Selain itu ada Elkan Bagot yang belakangan tidak masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong. Di lini tengah, peran Ivar Jenner juga sangat penting. Nathan Chuaon bisa mengisi posisinya, sementara Ricky Kambuaya juga dapat dicoba sebagai alternatif. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Siapa yang Anda rasa paling cocok menggantikan Itzes dan Jenner? Silakan berikan komentar Anda. Ini baru pemain kelas Eropa bermental super baja.
Begini pengakuan jujur dan tegas Ragnar Oratmangun jelang Timnas Indonesia versus Jepang bulan depan. Sampai katakan hal super merinding gini ke fans Timnas Indonesia. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa usai kalah dari Cina di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut terasa sangat menyesakkan mengingat Timnas Indonesia berhasil menguasai 76% penguasaan bola sepanjang laga. Selain itu, tim asuhan Shin Tae-yong juga melepas lebih dari 600 umpan selama pertandingan. Penyerang FCV Dender ini berterima kasih atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Namun, meskipun dukungan tersebut, Ragnar merasa kecewa dengan hasil pertandingan bulan Oktober 2024. Terima kasih atas dukungan yang begitu hebat, tulis Ragnar di akun Instagram pribadinya. Saya tidak bangga terhadap hasil pertandingan, tapi perjuangan tetap berlanjut. Saatnya bangkit dan membuktikan diri kami saat kembali pada pertandingan November mendatang. Apa pendapat Anda tentang performa Timnas Indonesia dan harapan Ragnar untuk pertandingan selanjutnya? Silakan bagikan komentar Anda. Saina Patinama dari kekecewaan menjadi pelajaran berharga untuk Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya setelah kekalahan, Saina membagikan pengalaman yang sangat menyentuh. Apa yang ia pelajari dari blunder tersebut? Tonton kisah inspiratifnya dan bagaimana ia berencana untuk bangkit kembali. Saksikan semuanya hanya di sini. Bek kiri Timnas Indonesia, Saina Patinama akhirnya memberikan pengakuan jujur setelah melakukan blunder yang berujung pada kekalahan skuad Garuda dari Cina. Pemain khas Open itu awalnya berniat membiarkan bola keluar lapangan saat berada di dalam kotak penalti, namun bola justru direbut oleh Shenlong Jiang. Pemain Cina tersebut kemudian mengoper ke Baihlamu Abu Duwaili yang langsung mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Setelah kejadian tersebut, Saina Patinama berbicara di Instagram pribadinya. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku sangat kecewa dengan hasil yang diraih skuad Garuda, tetapi ia ingin menjadikan kekalahan itu sebagai pelajaran berharga. Meski demikian, Saina tetap berpikir positif dan optimis bahwa Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. Benar-benar kecewa dengan hasilnya, tetapi mari belajar darinya dan tetap positif. Tulis Saina Patinama. Kami memiliki banyak hal untuk dimainkan. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap Saina Patinama dan harapan untuk pertandingan selanjutnya? Silakan bagikan komentar Anda. Respons berkelas Erick Thohir di tengah ramainya Bahrain merengek ke FIFA dan AFC minta pindah venue di luar RI saat lawan Timnas Indonesia. Apa yang dilakukan mantan Presiden Inter Milan tersebut? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Supporter Garuda melampiaskan amarahnya di media sosial dengan menyerang akun BFA dan beberapa pemain Bahrain. Tindakan ini mendorong BFA mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak bermain di Jakarta saat menghadapi Timnas Indonesia. Menanggapi situasi ini, PSSI sudah merilis pernyataan resmi terkait keinginan Bahrain kepada FIFA dan AFC untuk menggelar laga di tempat netral. Kami akan membuat surat ke AFC yang menyatakan bahwa pertandingan tetap fair di Jakarta. Kami akan menjamin keamanan dan kenyamanan tim Bahrain sebagai tamu, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam keterangan resminya. Sementara itu, Erick Thohir 1 jam sebelum Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi mengenai permintaan pemindahan venue, memberikan ucapan berkelas di akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan terima kasih kepada supporter Garuda yang setia mendukung Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan. Bahrain, Cina, Jakarta. Terima kasih yang selalu setia mendukung Garuda dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa November nanti, tulis Erick Thohir disertai video suasana supporter Timnas Indonesia di Bahrain, Cina, dan Jakarta. Apa pendapat Anda tentang reaksi supporter dan langkah PSSI dalam menghadapi situasi ini? Silakan bagikan komentar Anda. Pelatih Jepang tunjukkan kerendahan hati. Apa yang ia siapkan jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia? Saat menghadapi tantangan besar, pelatih Jepang menegaskan pentingnya kerendahan hati.
Bagaimana pendekatannya bisa memengaruhi hasil pertandingan? Dapatkan insight dari pernyataannya yang penuh kebijaksanaan. Simak selengkapnya hanya di sini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tidak mau terlena dengan posisi anak asuhnya di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnya akan melawat ke markas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang untuk melakoni laga tandang di matchday kelima ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu, yang sudah menangani timnas Jepang sejak 2018, berharap timnya bisa kembali ke jalur kemenangan demi kepastian berlaga di pesta sepak bola dunia 2 tahun lagi yang akan berlangsung di Amerika Utara. Jalan menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Kami akan terus melangkah satu demi satu untuk meraih tiket ke turnamen tersebut, ungkap Moriyasu seperti yang dilansir dari Soccer King. Hasil imbang melawan The Socceroos di matchday keempat menghentikan tren kemenangan beruntun Jepang di babak kualifikasi. Sebelumnya, Samurai Biru sukses meraih 3 kemenangan tanpa kebobolan saat menghadapi Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Meski gagal meraih kemenangan di kandang sendiri, Moriyasu tetap memandang positif hasil tersebut. Kami berhasil bangkit setelah kebobolan dan tidak membiarkan lawan meraih 3 poin. Ini adalah langkah maju bagi kami, ujarnya. Jepang kini mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Indonesia. Moriyasu memahami bahwa pertandingan di Jakarta tidak akan mudah. Kami akan berjuang untuk Jepang. Saya meminta dukungan dari seluruh warga dan supporter Jepang, pungkas pelatih berusia 56 tahun itu. Apa pendapat Anda tentang tantangan yang dihadapi Jepang di laga mendatang? Silakan bagikan komentar Anda. Bahrain minta pindah venue, Coach Justin tak terima dan soroti ketidakadilan. Dengan kemarahan yang menyala, Coach Justin menjelaskan mengapa permintaan Bahrain tidak bisa diterima. Apa yang ia harapkan dari PSSI untuk menyikapi situasi ini? Simak analisisnya. Pandit senior Justinus Laksana alias Coach Justin merasa kesal dengan keinginan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan tempat pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini FIFA dan AFC belum memberikan tanggapan terkait permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan ke luar Indonesia. Namun hal ini membuat Coach Justin geram dan ia meminta PSSI untuk melawan balik jika AFC benar-benar mengabulkan permintaan Bahrain. Coach Justin bahkan menyebut bahwa Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk pindah dari AFC ke Konfederasi Sepak Bola Oseania atau membuat AFC tandingan tanpa kehadiran negara-negara Timur Tengah. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania saja atau bikin AFC tandingan yang isinya non-Timur Tengah. Tinggal semua negara non-Timur Tengah lobby FIFA agar AFC dibagi 2. Tulisnya di akun X pribadinya. Apa pendapat Anda tentang sikap Coach Justin dan langkah yang seharusnya diambil Indonesia? Silakan bagikan komentar Anda. Naturalisasi dan lokal sama bapuknya, Pep Guardiola sekalipun yang jadi pelatih tetap tidak akan bisa menolong timnas Malaysia. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini. Legenda sepak bola negeri jiran Datuk Jamal Nasir melontarkan kritik tajam kepada timnas Malaysia setelah mereka dibantai Selandia Baru dengan skor telak 4-0. Ia menyatakan bahwa kondisi tim saat ini sangat buruk, bahkan seorang pelatih sekelas Pep Guardiola pun dinilai tidak akan mampu mengubah skuad Harimau Malaya menjadi lebih baik. Klaim ini diungkapkan oleh salah satu media lokal Malaysia, seiring dengan kritik keras dari Datuk Jamal Nasir. Kritikus mengatakan bahwa mendatangkan pelatih sepak bola terbaik dunia ke sini tidak akan membantu tim nasional. Bahkan Pep Guardiola tidak dapat mengubah Harimau Malaya, tulis .com.my. Jamal menambahkan kita tidak bisa terburu-buru mengganti pelatih. Kita perlu melihat pelatih yang ada di pasar. Kita memerlukan pelatih yang familiar dengan budaya sepak bola Malaysia. Masalah terbesar di sini adalah kualitas pemain yang kami miliki untuk tim nasional. Ia juga menggarisbawahi bahwa kurangnya pemain berkualitas di M-League yang dapat bermain di level internasional menjadi perhatian utama.
Kami mengandalkan pemain-pemain naturalisasi, tetapi mereka tidak memberikan dampak positif bagi tim secara konsisten. Masalahnya adalah M-League tidak menghasilkan pemain berkualitas untuk tim nasional. Liga ini tidak kompetitif dan para pemainnya kurang bermutu, imbuhnya. Bagaimana tanggapan Anda tentang situasi yang dihadapi timnas Malaysia saat ini? Silakan bagikan komentar Anda.